Halo teman-teman, welcome di GW Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin cukup sensitif, yaitu tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis ya, dan jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas hal yang mendalam mengenai salah satu isu yang sangat serius dan sensitif yang terjadi di Indonesia, yakni pelecehan seksual yang melibatkan tenaga medis, khususnya dokter. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memberikan dampak yang sangat merusak, tidak hanya terhadap korban tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual sering merasa terisolasi, malu, dan takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Ini terjadi karena adanya stigma sosial, ketakutan akan konsekuensi, dan kadang-kadang bahkan rasa takut akan reaksi dari pihak yang berwenang. Pelecehan seksual dalam dunia medis, terutama yang dilakukan oleh seorang dokter, merupakan masalah yang sangat kompleks. Seorang dokter, yang seharusnya dipercaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pasien, justru menggunakan posisinya untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Ketika seorang dokter yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan justru melakukan pelecehan seksual terhadap pasien, hal itu bukan hanya sebuah pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran terhadap kepercayaan publik terhadap sistem medis. Tujuan dari video ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang melibatkan dokter, dampaknya terhadap korban, tantangan yang dihadapi oleh korban dalam mencari keadilan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa depan. Pada Maret tahun 2025, sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter di Garut menjadi sorotan publik. Korbannya adalah seorang perempuan muda berusia 27 tahun yang datang ke klinik untuk memeriksakan keluhan kesehatan perut bagian bawah. Ia datang dengan harapan mendapatkan penanganan medis yang profesional dan solutif, namun kenyataan yang ia hadapi justru menjadi awal dari luka batin yang mendalam. Dalam sesi konsultasi awal, suasana masih terasa normal. Dokter tersebut, yang dikenal luas sebagai sosok yang ramah dan berpengalaman, memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan medis standar. Namun, ketika korban diminta untuk menjalani pemeriksaan fisik, situasi mulai berubah. Dokter mulai menyentuh bagian tubuh korban yang tidak relevan dengan keluhan, dan perlahan mengaburkan batasan profesional antara pemeriksaan medis dan tindakan pribadi yang tidak pantas. Korban sempat ragu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini bagian dari prosedur medis. Tapi cara dokter menyentuh, kontak matanya, dan gestur tubuhnya membuat korban merasa sangat tidak nyaman. Ketika ia mencoba menarik diri, dokter justru menggunakan bahasa medis yang meyakinkan, seolah-olah semua yang terjadi adalah prosedur standar. Setelah kejadian itu, korban pulang dalam kondisi shock. Ia merasa dilecehkan, namun juga merasa bingung dan takut. Berhari-hari ia menyimpan kejadian itu sendiri, tidak tahu harus bercerita ke siapa. Bahkan keluarganya pun tidak langsung diberitahu, karena ia takut dianggap berlebihan atau tidak dipercaya. Keberanian korban untuk melapor ke pihak berwajib memerlukan waktu yang panjang. Dalam proses pelaporan, korban harus menghadapi rasa takut dan cemas, serta berbagai hambatan, baik dari pihak rumah sakit tempat dokter tersebut bekerja, maupun dari tekanan sosial yang membuatnya merasa dipertanyakan keberaniannya. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya kasus ini mulai diusut oleh pihak berwajib. Namun, yang mengejutkan adalah ketika penyelidikan dimulai, beberapa korban lain mulai muncul dengan kisah serupa. Kasus-kasus serupa dari berbagai wilayah di Indonesia mulai terungkap, menunjukkan bahwa pelecehan seksual oleh dokter ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Kasus-kasus lain mencakup kejadian-kejadian yang terjadi di rumah sakit besar di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, menambah deretan panjang kejadian-kejadian tragis yang seharusnya bisa dihindari. Dengan semakin banyaknya korban yang melapor, terungkaplah kenyataan bahwa banyak korban yang merasa tidak berdaya, tertekan, dan takut akan reaksi sosial jika mereka berbicara. Banyak yang memilih untuk diam karena takut dicap sebagai miskin moral, atau merasa bahwa kasus mereka tidak akan mendapat perhatian yang layak.
Dampak dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter sangatlah mendalam. Pelecehan seksual tidak hanya merusak tubuh fisik korban, tetapi juga menghancurkan aspek psikologis mereka. Korban seringkali mengalami trauma yang berlangsung lama, bahkan seumur hidup. Rasa cemas, depresi, dan perasaan tidak aman menjadi bagian dari kehidupan mereka setelah kejadian tersebut. Beberapa korban mengalami gangguan stres pasca trauma PTSD, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menjalani kehidupan normal dan membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain, apalagi terhadap sistem medis. Salah satu dampak terberat yang dialami korban adalah rasa kehilangan kontrol terhadap tubuh mereka. Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, mereka merasa tubuh mereka tidak lagi menjadi milik mereka sendiri. Dalam dunia medis, di mana pasien menyerahkan tubuh mereka sepenuhnya kepada dokter untuk diperiksa, pelanggaran ini menjadi lebih mendalam. Pasien seharusnya merasa aman dan dihargai, namun kenyataannya mereka justru menjadi objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain dampak pribadi terhadap korban, pelecehan seksual oleh dokter juga merusak citra sistem medis itu sendiri. Dalam kasus ini, korban tidak hanya melawan satu individu, tetapi juga melawan sebuah sistem yang seharusnya memberikan perlindungan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa seorang dokter, yang seharusnya menjadi penjaga kepercayaan pasien, malah berbuat kejahatan seksual, kepercayaan publik terhadap rumah sakit dan profesi medis mulai menurun. Stigma sosial yang melekat pada korban semakin memperburuk keadaan. Banyak korban yang merasa terasingkan dan takut untuk berbicara, karena mereka khawatir akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat atau bahkan dari keluarga mereka sendiri. Hal ini menambah beban psikologis yang sudah mereka alami. Tantangan terbesar dalam kasus pelecehan seksual oleh dokter adalah bagaimana sistem hukum menanggapi kasus ini. Korban seringkali merasa bahwa proses hukum sangat lambat dan tidak memadai. Keadaan ini diperburuk oleh kenyataan bahwa dokter yang menjadi pelaku kekerasan seksual memiliki posisi sosial yang lebih kuat dan lebih dihormati daripada korban. Mereka seringkali memiliki akses lebih mudah terhadap sumber daya hukum dan dukungan dari rekan-rekannya di dunia medis. Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia seringkali tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban pelecehan seksual, terutama ketika pelaku adalah seorang profesional medis yang memiliki status tinggi di masyarakat. Undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), perlu diterapkan dengan lebih tegas agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk lolos dari hukuman. Namun, meskipun ada upaya untuk memberantas pelecehan seksual, masih banyak kelemahan dalam sistem hukum Indonesia yang membuat korban kesulitan mendapatkan keadilan. Proses peradilan yang panjang, serta ketidakmampuan sistem untuk memberikan rasa aman kepada korban selama dan setelah proses hukum, menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi. Agar kasus pelecehan seksual oleh dokter ini tidak terulang di masa depan, kita perlu mengambil langkah-langkah serius. Pertama, pendidikan dan pelatihan etika profesi medis harus lebih ditingkatkan. Para tenaga medis harus diajarkan tidak hanya tentang cara mengobati pasien, tetapi juga tentang pentingnya menghormati batasan-batasan dalam hubungan profesional dengan pasien. Setiap dokter harus tahu bahwa posisinya sebagai penyedia layanan kesehatan datang dengan tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan pasien. Kedua, perlu ada sistem pelaporan yang lebih baik, yang memungkinkan korban untuk melaporkan kejadian tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Rumah sakit dan lembaga medis lainnya harus menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terlindungi agar korban bisa melaporkan kejadian ini tanpa khawatir akan balas dendam dari pelaku. Ketiga, pengawasan terhadap tenaga medis harus lebih ketat. Institusi medis harus memastikan bahwa dokter yang bekerja sesuai dengan standar etik dan profesionalisme yang tinggi. Pengawasan ini harus dilakukan tidak hanya di tingkat rumah sakit, tetapi juga di tingkat asosiasi profesi medis yang memiliki kewajiban untuk menindak tegas anggota yang melanggar kode etik. Keempat, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka sebagai pasien. Pasien harus tahu bahwa mereka memiliki hak untuk merasa aman saat menerima layanan medis dan bahwa mereka berhak untuk menuntut keadilan jika hak tersebut dilanggar. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat berharap bahwa kejadian-kejadian serupa dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik terhadap sistem medis dapat dipulihkan.
Selain itu, kita juga perlu terus mendorong perubahan hukum dan kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak korban dan menghukum pelaku kejahatan seksual dengan seberat-beratnya. Teman-teman, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Setiap korban berhak mendapatkan keadilan. Setiap dari kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik di dunia medis, maupun di masyarakat secara umum. Jika kamu merasa pernah atau sedang menjadi korban, ingat, kamu tidak sendiri. Suaramu berharga, dan kamu berhak untuk dilindungi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video seru lainnya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.